Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah sehat ya, baik ya. Sekarang sebelum kita mulai belajar, pimpin doa dulu. Sekarang coba Iqbal pimpin doa apa? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah ya. Langsung dulu ya. Belum belajar sampai dulu. Nanti silakan angkat tangan kalau ya ada ya. Yang pertama Gus Salim. Zin. Ali Ahmad Fadil. Hadir. Dede Afriyanu. Ya. Deris Sundestiani. Ya. Dirisa Salia Putri. Ya. Desti Sugihati. Ya. Dianti Septianti ya. Ya. Egi Ginanjar. Ais Sundusia. Fahmi Fahrezi. Firman Maulana. Gaida Hildayani. Hana Istiqomah. Kemudian Hikmah. Ibnu Ainul Yakin. Ii Nur Azizah. Iman Mutiara. Irfan Irawan. Irfan Syahid. Mana izin ya. Kemudian Lela Srirawati. Mana? Ya. Muhammad Diki Maulana. Muhammad Fitran. Hadir ya. Muhammad Iqmal. Ya. Naura Apia. Naura Apia. Novita. Raffi Arman. Raffi Arman. Oke. Rifa Samsul. Nah, Rifa ya. Rifa Samsul ya. Santi Setiawati. Siva Salsabila. Siti Rombia. Siva Jauh Haru Jana. Siva Urok. Siva Cahyani. Linda Widianti. Ismu Abdul Mahadi. Yoga Galuh. Hadir. Ya. Yang hadir. Semoga yang sakit keduakan. Amin. Ya, sebelum mulai belajar, kalian perhatikan video sambutan. Ya. Pada pelajaran ada video ini. Ya. Silakan amati, silakan lihat, dan silakan simak video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak kelas 12? Kali ini kita akan membicarakan tentang peran Wali Songo dalam dakwah di Indonesia. Kompetensi dasar yang kita pelajari adalah menganalisis biografi Wali Songo dan perannya dalam mengembangkan Islam di Indonesia. Yang keterampilannya adalah menyajikan analisis strategi dakwah yang dikembangkan oleh Wali Songo dan implementasinya pada konteks kekinian di Indonesia. Baik,
kita lihat pasal kata wali songo adalah kata wali. Nah, wali itu orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, waliullah. Kalau songo dalam bahasa Jawa artinya 9. Nah, wali songo itu merupakan kelompok dan pejuang pengembangan Islam di Pulau Jawa pada ke-15. Masyarakat Jawa memanggil sunan kepada para wali songo. Sunan itu dari suhun, kasuhun, sinuhun. Nah, berarti yang dijunjung tinggi, dijunjung di atas kepala juga bermakna paduka yang mulia. Dan gelar ini masih dipakai sampai saat ini oleh kerajaan Surakarta. Media dan strategi dakwah Wali Songo ini Wali Songo diterima dengan baik oleh masyarakat karena kedatangan wali di tengah masyarakat Jawa tidak dipandang sebagai sebuah ancaman. Para wali menggunakan unsur-unsur budaya lama saat itu adalah Hindu, Buddha itu sebagai media dakwah. Nyaris tanpa konflik karena Wali Songo sangat halus dalam mengajar masyarakat dan semua dilakukan dengan jalan damai. Nah, strategi dakwah yang dilakukan oleh Wali Songo sangat santun, baik melalui kesenian, pendidikan, kebudayaan, atau politik. Ini adalah sosok para Wali Songo tersebut. Yang pertama adalah Sunan Gresik. Ini adalah penasihat utama Wali Songo, bapaknya Wali Songo, disebut juga kakek bantal. Sunan Ampel adalah anak dari Sunan Gresik. Sunan Ampel ini adalah nama aslinya Raden Rahmat. Kemudian Sunan Bonang juga masih anak dari Sunan Gresik. Sunan Giri ini yang menciptakan tembang-tembang Jawa, tembang dolanan ya. Ini seperti Jor Jelungan, Sunan Derajat atau ya. Nah, kemudian Sunan Gresik, Sunan Ampel, Sunan Bonang, Sunan Giri, dan Sunan Derajat ada di Jawa Timur. Kalau Sunan Kalijogo, Sunan Kudus, Sunan Muria ada di Jawa Tengah, dan Sunan Gunung Jati itu ada di Jawa Barat. Nah, Sunan Kalijogo itu terkenal dengan itu ya, wayangnya. Nah, dakwah dengan wayang, gamelan, seni ukir dipadukan. Nah, mereka orang-orang yang Hindu, Buddha. Kemudian Sunan Kudus nama aslinya Ja'far Shadiq, ini berdakwah dan memadukan budaya Hindu, Buddha dengan budaya Islam. Kemudian Sunan Muria, Raden Umar Said, ini juga berdakwah dan pesantren dengan tembangnya Singong Tinanti ya. Nah, kemudian Sunan Gunung Jati ini adalah ini ya, pendiri Kesultanan Banten. Selanjutnya peran Wali Songo dalam dakwah. Awalnya dakwah dilakukan secara perorangan. Para wali ini adalah para pedagang perorangan. Kemudian mereka masuk ini yang menciptakan tembang-tembang Jawa, tembang dolanan ya. Ini seperti Jor Jelungan, Sunan Derajat atau ya. Nah, kemudian Sunan Gresik, Sunan Ampel, Sunan Bonang, Sunan Giri, dan Sunan Derajat ada di Jawa Timur. Kalau Sunan Kalijogo, Sunan Kudus, Sunan Muria ada di Jawa Tengah, dan Sunan Gunung Jati itu ada di Jawa Barat. Nah, Sunan Kalijogo itu terkenal dengan itu ya, wayangnya. Nah, dakwah dengan wayang, gamelan, seni ukir dipadukan. Nah, mereka orang-orang yang Hindu, Buddha.
Kemudian Sunan Kudus nama aslinya Ja'far Shadiq ini berdakwah dan memadukan budaya Hindu, Buddha dengan budaya Islam. Kemudian Sunan Muria Raden Omar Said ini juga berdakwah dan pesantren dengan tembangnya simak nanti ya. Nah, kemudian Sunan Gunung Jati ini adalah ini ya pendiri Kesultanan Banten. Selanjutnya peran Wali Songo dalam dakwah. Awalnya dakwah dilakukan secara perorangan. Para wali ini adalah para pedagang perorangan. Kemudian mereka masuk ke menislamkan adipati atau raja. Selanjutnya masuk ke kerajaan. Nah, sudah Islam maka otomatis dakwah dilakukan oleh para penguasa. Ketika kepalanya dipegang maka bentuknya itu juga, jadi dakwahnya seperti itu. Maka dakwah akan bisa berkembang. Peran Wali Songo dalam pendidikan. Nah, pendidikan saat itu belum ada sekolah. Nah, ini pendidikan masjid. Masjid ini difungsikan tempat ibadah, tempat tafakuh fikih atau menimba ilmu pengetahuan. Kemudian pesantren. Nah, sebagian Wali Songo punya pesantren. Ini misalnya saja Sunan Gresik mendirikan pesantren Gresik yang pertama. Kemudian Sunan Ampel mendirikan pesantren Ampel Denta. Nah, yang lain-lainnya punya pesantren. Kemudian peran Wali Songo dalam arsitektur ini. Arsitektur yang dapat kita lihat adalah bangunan Masjid Demak. Bangunan Masjid Demak yang pernah ke Demak ya. Nah, kemudian Menara Kudus. Ini perpaduan antara Hindu, Buddha dan Islam. Mereka tidak menolak karena merasa diangkat. Selain itu, kemudian arsitektur ini indah, sentuhannya etnik dari budaya lokal. Misalnya itu ya, ada Masjid Agung Demak, Masjid Agung Kasuan, Cirebon, Masjid Agung Banten dan sebagainya, sampai Aceh ya, Masjid Agung Baitur Rahman Aceh. Kemudian sentuhan budaya setempat menjadikan kehadiran masjid dapat diterima oleh rakyat tanpa terjadi penolakan atau gejolak sebagai akibat adanya transisi ke agama baru. Ini Wali Songo berperan juga dalam kesenian. Kalau dulu Sunan Kalijogo itu berdakwah pakai medianya wayang, gamelan ya, dengan mudah orang Islam masuk ke orang Hindu Buddha masuk ke Islam karena cerita Mahabharata Ramayana diubah ke dalam cerita Islam, dimasuki ajaran-ajaran Islam. Sampai saat ini dalam kesenian pun rebana hadirnya Islam punya hadu ya. Nah, dan berkembang. Kemudian para wali ulama dan muballigh mampu membangun keharmonisan dari budaya tradisi lama dengan ajaran Islam. Nah, wayang peninggalan lama ini kemudian isinya tadi ya diganti oleh ajaran Islam. Sekarang peran Wali Songo dalam budaya yang kita lihat hari-hari ini ya. Nah, akhir-akhir ini ucapan Assalamualaikum itu termasuk dalam budaya karena semua orang bisa doa-doa berbahasa Arab, budaya Bismillah, Alhamdulillah. Nah, mereka terbiasa, orang-orang walaupun beragama lain ada yang mengucapkan. Kemudian bidang politik ini para Wali Songo mengislamkan raja. Kita tahu bahwa Raja Brawijaya dari Majapahit diislamkan, kemudian dinikahkan dengan Putri Jampa. Nah, setelah itu mereka ya namanya Sunan Ampel mendidik putra dari Brawijaya V yang bernama Raden Patah itu untuk mendirikan kerajaan Islam, kerajaan Demak. Bayangkan saat itu punya kerajaan Islam sendiri, ya. Kemudian peran Wali Songo
Dalam politik yang lain itu tentang konsep khalifatullah fil ard dan billah fil ard. Nah, kedua konsep ini dipakai dalam kerajaan Islam Aceh Darussalam dan kerajaan Islam Mataram. Ya. Terus kemudian dalam politik lagi ada tata kota Islam yang memadukan antara masjid, tempat ibadah, pasar, alun-alun itu jadi satu, gitu. Itu gagasan dari para wali songo. Nah, demikian saya sampaikan secara ringkas. Kalau mau paham lagi harus baca buku. Nah, harus keterangannya harus baca buku modul. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cukup ya, 10 menit itu tadi. Sekarang apa yang kamu perhatikan itu tadi? Ya, saya Dari video tersebut kita dapat mengetahui biografi dan peran Wali Songo dalam menegakkan agama Islam di Indonesia. Dan wali yang terkenal di Indonesia itu ada 9, yaitu Sunan Gresik, Sunan Ampel, Sunan Bonang, Sunan Kalijaga, Sunan Giri, Sunan Badak, Sunan Kudus, Sunan Muria, dan juga Sunan Muria dan juga Sunan Gunung. bagus ya, berarti Anda sudah menyimak video. Nah sekarang Anda dari video tadi itu silakan Anda mencari sumber dari apa yang dalam buku Anda. Nanti kamu bahas, kamu analisis dari video itu. Silakan berkelompok. Satu kelompok 4 orang. Silakan ya, berarti baik. Silakan bahas. Anda berbicara, Anda dari sumber yang ada itu Anda membuat analisa sumber yang di video tadi. Silakan. Waktunya 2 menit. Silakan. Nama Wali Songo yang kamu bahas, kemudian dakwahnya bagaimana, itu ya, itu. Misalnya Wali Songo satu yang dijaga dakwahnya apa, terus Sunan Gresik dakwahnya bagaimana, misalnya bikin pesantren, ya orang-orang raja, misalnya begini ya. Nah, referensi, silakan. tangan baik kami kayak itu kabudakeun kamu misalnya nu kanan kabudakeun atau ka pinggir muka nang lamun ka tukang teh ka pinggirna teh di sini iya
langsung dari nanti setelah ini ada sampaikan hasil yang ada diskusikan. Cukup ya? Cukup? Selesai udah? Nah sekarang sudah selesai, silahkan tampilkan hasil Anda berdiskusi. Yang pertama kelompok Fahmi, silakan Fahmi. Apa yang Anda bahas dalam diskusi itu tentang video tadi, silakan terangkan bagian dari yang Anda bahas, coba. Untuk kombinasinya ya, di kombinasi kelompok kami itu membahas tentang lulus. Lulus biasanya dikenal sebagai diapasonik atau raden sendiri. Beliau juga dijuluki Raden Amir Haji sebab dia pernah dikenal sebagai yang disebut Amir. Dikenal sebagai seorang penyangga cerdas yang lebih kuat dan ideal ilmunya. Sunan Kudus merupakan putra Raden Usman Haji yang meninggalkan agama Islam di daerah Pangkalan Blora, Jawa Tengah. Nah, untuk strategi dakwah Sunan Kudus itu beliau mendirikan sebuah masjid di daerah Blora pada tahun 1549. Masjid inilah yang sampai sekarang terkenal dengan nama Masjid Al-Aqsa atau Al-Manhar. Kemudian Sunan Kudus mengganti nama daerah sekitar masjid menjadi Kudus yang diambil dari nama kota di Palestina yaitu Al-Qudus. Ya, kelompok Fahmi tadi ya, Ali, coba Ali. Gimana saya coba terangkan. Di sini kelompok kami membahas tentang Sunan Muria. Sunan Muria adalah putra Sunan Kalijaga, Sunan Dewi Sero. Nama aslinya adalah Raden Muhammad Sari. Semasa kecil dia biasa dipanggil Raden Prawoto. Dikenal sebagai Sunan Muria karena pusat dakwah dan muslim. Beliau dibukti dalam dakwah. Beliau seperti ayahnya, ibarat menghidupkan hingga sampai ke ayahnya. Dalam sejarah tidak diketahui secara persis tahun meninggalnya, dan menurut perkiraan Sunan Muria meninggal pada abad ke-16 dan dimakamkan di Bukit Muria, Kudus. Cukup ya, udah cukup. Sekarang kelompok Lela, coba Lela. Bagaimana sebutan itu seperti apa? Apa yang Anda bahas tadi kan dari coba kelompok Lela. Silakan sebutkan. Beliau memiliki nama asli yaitu Syekh Maulana Malik Ibrahim. Terkait dengan asal-usulnya, terdapat beberapa pendapat yaitu ada yang mengatakan bahwa beliau berasal dari Turki dan pendapat lain menyatakan bahwa beliau berasal dari Persia, salah satu daerah yang berada di Persia. Menurut berbagai versi, beliau datang ke Indonesia bersama dengan kawan-kawannya dan berlaku di Gresik pada tahun 1252. Ya. Untuk strategi dakwahnya yaitu melakukan pendekatan kekeluargaan dengan menawarkan fungsinya untuk beristri oleh saja. Kemudian yang kedua yaitu melalui jalur pendidikan dengan pendidikan dan pesantren. Cukup. Itu Sunan Gresik. Nama asli siapa? Saya Maulana Malik Ibrahim. Nah sekarang coba sebelum dia sebutkan apa itu namanya tentang dia dia. Nama Sunan Kalijaga siapa? Raden Syahid. Gimana dakwah Sunan Kalijaga? Menggunakan wayang. Itu salah satu Sunan Warisono yang asli orang Jawa. Sekarang Fahmi coba
terangkan apa arti wali songo dan arti sunan. Fahmi Fahresi. Kata wali dalam bahasa Arab artinya pembela, teman, atau dekat dengan dan pemimpin. Dalam pemakaiannya, wali diartikan sebagai orang yang dekat dengan Allah atau disebut wali Allah. Kata songo dalam bahasa Jawa artinya 9. Jadi wali songo berarti 9 wali yang merupakan pelopor dan perjuangan perkembangan bangsa di Pulau Jawa pada abad ke-13. Kata sunan atau sunan berasal dari kata sukun, atau sinkun, berarti yang dijunjung tinggi atau dijunjung di atas kepala, juga bermakna aduka yang mulia. Nah, berarti sunan artinya yang mulia. Dan saat itu gelar itu masih dipakai di kerajaan Surakarta. Susuhunan Pakubuwono, itu nama rajanya Susuhunan. Masih dipakai itu. Kalau Raja Jember Sultan, kalau Raja Surakarta namanya Sunan. Nah sekarang bagaimana dakwah wali songo itu secara keseluruhan seperti apa? Coba sebenarnya Ali apa ya? Ali, coba Ali, sebentar nih. Bagaimana dakwah wali songo seperti apa? Dakwah wali songo antara lain mengislamkan para raja dan para bangsawan, mendirikan pesantren dan mendirikan masjid. Belum? Ya udah ya. Nah, jadi wali songo itu adalah yang berdakwah di Nusantara ini pada abad 14-15. Ya, dakwahnya itu menyeluruh dari mulai budaya, dari mulai politik, kenegaraan, juga dari ke dalam bidang seni. Karena Islam itu menyeluruh. Ya, contoh lagu-lagu anak-anak itu ada ciptaan wali songo. Nah, lagu itu arti yang kamu dengar dari lagu yang optik, yaitu juga ciptaan wali songo sudah dimulai yang ciptaan itu. Lagu tombak itu kan ajaran baik. Ya. Dan kemudian ada lagi sedangkan dijaga itu dengan wayang. Nah, wayang itu asalnya Hindu, cuman maknanya itu Islam, diberi makna Islam. Itu Pandawa 5. Pandawa 5 itu artinya apa? Sholat belas lima waktu. Ya, dari Yudhistira, ada Bima, ada Arjuna, Nakula Sadewa. Nah, Bima itu tegak berdiri itu lambang sholat. Nah, itu contoh ya. Contoh ajaran Islam dengan wayang. Ini ya. Ada lagi yaitu tentang sekaten. Jadi sekaten itu adalah gamelan yang dibunyikan setiap perayaan Maulid Nabi di Keraton, Surakarta, dan di Jogja. Sekaten. Asalnya juga dari ajaran Sunan Bonang. Ya. Ketika giat mengajarkan syahadat, kemudian dengan gamelan itu. Awalnya orang Jawa suka gamelan, akhirnya apa? Dia kalau mau dakwah ini gamelan dulu. Itu baru mereka diberi ceramah tentang agama Islam. Nah itu kan wali songo. Ya, udah paham ya, alhamdulillah. Bisa menentukan wali songo berapa jumlahnya, malam ini dan juga 16. Alhamdulillah sudah bisa. Nanti minggu depan, insya Allah nanti akan dibahas tentang kerajaan-kerajaan Islam di Nusantara. Insya Allah nanti pada minggu depan. Dan pertemuan kali ini cukup dulu ya, sampai sini dulu. Mudah-mudahan kita bertemu pada hari minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.